Ups. Halo. Meme Jessie menyisir rambut panjangnya. Iya, sisir. Halo. Lagi apa? Sebenarnya ini mendadak banget sih, tiba-tiba mau live. Dari hari ini sebenarnya nggak ada niatan mau live sama sekali, tapi pengen ngobrol sendiri aja gitu. Maksudnya kayak pengen ngomong sendiri, nggak ngomong sendiri lah, didengerin lah sama kalian. Baju putih seperti jersey away timnas Indonesia, bener banget. Kromi, my baju rumah. Ngapain aja? Iya, terima kasih ya. Banyak banget hari ini yang ngucapin ulang tahun ke mamiku. Terakhir live tuh live showroom apa IDN ya? Terakhir live IDN kan? Yang kita pamer-pamer makeup lagi tuh. Oke, berarti bener ya. Kita abis, kalau misalnya terakhir udah IDN berarti nextnya showroom. Tapi sebenarnya nggak mesti kayak gitu sih. Cuma kayak itu satisfying aja buat aku, kayak selang-seling gitu. Satisfying. Tapi nggak sih, aku kadang nggak konsisten. Sesuai mood aja kadang. Iya, hari ini coba tanya dong Jessie, hari ini ngapain aja malam minggunya gitu dong, tanyain dong, please banget, tolong lontarkan pertanyaan itu. Tapi sebenarnya aku lagi in my prime, tidak dalam kondisiku yang lagi prima. Aku hari ini merasa karena aku nyingsring mulu, jadi hidung aku merah dan aku merasa kayak aku tidak dalam kondisi cantik maksimal. Jadi karena hidung aku merah, ini karena aku udah pakai bedak jadi nggak semerah itu, karena aku pilek. Hari ini kamu kegiatannya ngapain aja? Oke, kalian mau tahu banget ya. Jadi hari ini aku bangun pagi loh. Aku bangun kayak sekitar jam 9 kurang. Habis itu aku siap-siap. Tilaknya bagusan kayak gini. Habis itu aku siap-siap. Aku mandi, terus aku make up dikit lah ya. Habis itu aku pergi ke jadi tadi aku makan dalam rangka perayaan ulang tahun mami aku. Jadi kita makan di Jakarta, kita makan di tempat all you can eat di hotel. Habis itu karena lapar banget, jadi akhirnya aku makan banyak banget. Tapi sebenarnya kayak aku nggak enjoy gitu loh makannya, karena tenggorokan aku lagi nggak enak juga kan. Jadi apapun yang aku telan itu kayak rasanya tuh pengen dibatukin, ngerti gak sih? Kayak nyangkut dan pengen dibatukin, jadi kayak capek banget. Tapi dan sedangkan di sana tuh tadi banyak banget kayak ada ice cream, ada es, kayak aku pengen banget makan semuanya secara bebas. Tapi aku lagi pilek dan batuk deh. Ya udah, batuk sekalian dah. Kalau mau ngomong sakit tenggorokan juga ya udahlah, batukin aja lah sekalian. Jadi kayak nggak enjoy, padahal tuh tadi tuh sebenarnya kalau misalnya aku dalam kondisi prima aku bakal kayak makan banyak, maksudnya makannya enjoy gitu. Tapi karena aku tenggorokannya lagi mampet dan hidung aku lagi mampet,
dan meler, jadi aku makannya gak enjoy. Tapi tadi aku makan sop jagung, makan nasi goreng, makan pasta, makan salmon sashimi, makan daging sapi. Tapi aku merasa aku belum maksimal makannya. Aku merasa aku bisa lebih maksimal daripada itu, daripada yang sekarang, yang tadi gitu. Jadi aku merasa tidak maksimal. Aku nggak pakai lipstick, jadi aku pucat. Nggak apa, kalian pasti mencintaiku apa adanya lah ya. Santai lah ya. Ci, makan yay or nay? Yay, karena aku baru makan juga tadi. Abis makan kita langsung balik, kita langsung pulang. Abis itu pas pulang aku main tab. Abis itu aku nonton YouTube. Abis itu saat tibanya makan malam tiba. Abis itu baru tadi aku makan mie nyemek. So, aku makan bubur, tapi buburnya nggak 1 porsi, tapi mie nya 1 porsi. Tapi makan bubur juga kayak cuma 3/4. Terus aku minum teh anget. Terus tadi itu aku pengennya tuh makan mie Bangladesh. Sebenarnya aku pengen makan yang pedes dan panas supaya ininya, kotoran yang ada di hidung tuh keluar semua. Kayak aku mending kayak langsung aku buang gitu, langsung aku buang, langsung nyingsring. Walau sebenarnya nyingsring pakai tisu tuh bikin hidung aku kering dan sakit dan lecet biasanya. Tapi ya gimana ya, padahal beberapa hari sebelum aku kayak aku nggak pernah sakit lagi, itu kan beberapa hari yang lalu ya. Abis itu tiba-tiba aku langsung dikasih batuk dan pilek. Emang nggak boleh ngomong sih, pelajarannya nggak boleh jumawa ya. I've learned my lesson. Kalian jangan gitu juga ya. Tetap aja mau pakai tisu wajah, mau pakai tisu toilet, mau pakai tisu dapur, itu tuh kalau misalnya buang ingus pakai tisu itu tuh bakal kering kalau kalau sering. Jadi aku saranin kalau mau nyingsring itu pakai tangan aja, tapi di air mengalir, jadi langsung ke toilet gitu. Tapi kan aku hari ini pakai makeup ya, jadi kalau misalnya aku nyingsring nanti makeup aku di hidungnya hilang. Sebenarnya dipakai tisu juga hilang sih, cuma itu lebih minimalisir. Kalau langsung air tuh nanti langsung hilang, sedangkan tadi aku tuh masih di public space gitu. Kalau di rumah doang oke lah. You know what I mean, right? Yep. Minum obat Cina atau manjur? Kan mau tahu sesuatu nggak? Sebenarnya aku udah nggak minum obat Cina. Tapi obat Cina beneran manjur, tapi aku udah nggak minum obat Cina. Kalau kumpul family gitu suka ditanya kapan nikah nggak? Enggak sih. Kalau aku belum ya, mungkin teman-teman mungkin di sini sudah banyak yang mengalami ya GWS ya, get wedding soon. Sebenarnya aku kayaknya nggak batuk depan kalian deh, nanti kalian ketularan. Nanti ini kan baru 6.000 yang nonton, nanti 6.000 orang ketularan. Jadi kayak nanti kalau misalnya aku mau batuk, aku kayak kesini, aku tutup gitu. Kemarin Ramune itu adalah show pertama aku batuk dan pilek. Sebenarnya batuknya enggak ini sih, batuknya tuh enggak parah. Aku biasa tuh kalau batuk pilek tuh lebih parahnya tuh pileknya, yaitu meler. Jadi kalau misalnya aku sebelum perform aku tuh punya kebiasaan kayak gini. Kalau misalnya aku lagi pilek dan aku masih tetap perform gitu, aku biasanya nggak pakai makeup di hidung dulu. Jadi kayak aku makeup muka, tapi aku bakal tinggalin hidung aku bentar sampai, jadi nanti kalau misalnya mau buang ingus itu tuh nggak hapus makeupnya. Jadi dari awal aku nggak pakein dulu sampai nanti benar-benar pas udah mau show banget aku baru
baru buang sampai bener-bener abis, sampai pada momen itu tuh bener-bener abis, baru pakai make up gitu guys triknya. Tapi ya gak bakal bisa ketahan kayak 2 jam sih, aku nggak nyingserin, pasti kayak di tengah-tengah nanti waktu ke backstage tuh tetap nyingserin. Cuma ya minimalisir, oh my god aku mau meminimalisir, jadi meminimalisir. Tapi aku kayaknya tahu kenapa aku bisa pilek, karena it all started karena aku nggak minum air putih. Abis itu aku ngerasa tenggorokan aku nggak enak, selalu kayak gitu. I know that, aku udah tahu patternnya gimana. Jadi biasanya kalau misalnya aku langsung sakit tenggorokan, itu tuh ada temennya, itu tuh pasti bakal ada yang nyusul, yaitu pilek. Abis nanti batuk. Jadi itu tuh kayak jadi kayak udah satu paket. Jadi kalau misalnya aku udah mulai sakit tenggorokan, udah mulai radang, aku udah tau aku bakal pilek always. Tapi kan harus tau, I'm really trying my best buat minum air putih mulu. Tapi nggak tahu ya, kadang ada momen dimana kayak apa ya, nggak tahu, ada momen dimana aku tidak melakukan itu. Tapi sebenarnya kalau misalnya ada kesempatan, aku pasti akan selalu maksimalkan waktu buat minum air putih. Cuma aku nggak tahu kenapa kadang aku nggak ngelakuin itu. I don't know. Tapi sebenarnya aku udah ngomong panjang lebar semua itu, tapi intinya aku cantik ke hari ini. Walaupun aku tidak merasa aku hari ini aku Jessie gitu. Makasih ya. Aku coba butuh 5 orang yang bilang aku cantik. Aku cantik. Terima kasih ya, kayak kalian tuh selalu memvalidasi aku gitu loh, dan selalu memakan ego aku mulu. Kayak guys, tapi kadang it's okay buat jujur sama aku, it's okay. Tapi I appreciate it. Tapi masih ya, kamu lagi apa? Kalau enggak ntar nangis, iya banget lagi. Happy. Terima kasih ya untuk disco, untuk giftnya dari tadi, terima kasih. Kan kenapa nge-gift sih? Aku kan live mulu, nanti kalau misalnya aku nge-live mulu kalian nge-gift mulu, jangan dong. Nanti aja. Bebas sih. Oh iya, maaf ya. Tadi memang suka-suka kocak-kocak, maaf ya. Oke. Makasih lagi ya untuk diskonya. Kadang batuk aku tuh lebay. Oke. Gitu pasti. Tapi sebenarnya nggak selebay itu. Cuma kayak gak apa-apa. It's fun. Kamu kan jangan penuh, kamu kan gampang tersentuh. Iya banget lagi. Iya banget. Kayak lebay is really fun. Kan cobain deh lebay atau mendramatisir sesuatu sekali-sekali. Pasti hidup terasa lebih menyenangkan dan lebih fantastik, lebih penuh dengan fantasi, ya nggak? Ya. Yeah. Aku tuh baru nyadar ya, setiap aku live tuh aku jarang banget kayak berhenti bentar terus pose dan di SS, itu tuh jarang banget ya. Baru nyadar loh. Makanya selama ini kalau misalnya aku live, kalau misalnya ada yang screenshot, aku tuh selalu jelek mukanya, selalu kayak nggak ready. Tapi kadang ada yang lucu. Tapi kayaknya
aku mau mulai dari live ini aku bakal kayak sebelum tapi emang member gitu ya, sebelum sebelum baca podium atau baca top gifter itu mereka diem pose di SS atau sesudah. Iya, maksudnya di screenshot maksudnya. Kadang kan kayak ada yang terima kasih live-nya ya, terus nanti di screenshot gitu, terus di mention membernya. Kadang aku ngeliat member-member kalau misalnya abis live mereka baik yang mention mereka kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku bisa selesai live, kalian selalu screenshot muka aku yang pas aku lagi jelek atau pas aku lagi nggak ready, terus di-upload. Jahat lah. Aku jadi tidak terlihat cantik dan imut dan lucu. Tapi kalau menurut kalian aku lucu terus gak apa-apa deh. Hafalin chant Fionifrea. Kalian mau tahu ini kerjaan siapa ya? Orang pertama yang bikin chant itu. Kalian sudah menginfluence ke sahabat aku, si Ola. Jadi waktu itu dia pernah beberapa hari yang lalu dia call aku, terus tahu gak dia ngapain? Dia cuma mau upes gitu-gitu, dia ngecan doang. Kasen Tobi Jokyo. Ini tren baru kah? Aku tahu Fionifrea, aku tahu itu Chan Fionifrea, itu kemarin aku dikasih tahu sama Ola. Iya, terus kata Ola MC Queen, M-nya tuh Musang Queen. Yep, Ola in her Musang Queen era. Iya ya, padahal aku tuh selalu online juga. Aku juga chronically online, tapi kadang tuh ada yang Ola tahu dan aku nggak tahu. Kayak kok bisa kita frekuensi kita buka sosmed dan buka TikTok, buka Twitter, buka IG tuh sama frekuensinya, tapi kenapa kadang apa yang lewat di dia tuh nggak lewat di aku. Tolong, aku juga mau tahu. Kemarin dia pas ngomong yang Fionifrea, aku nggak tahu pas di MC, tapi pas dia kasih lihat ke aku videonya, oh ini gitu. Aku juga mau tahu semua hal, aku mau ngerti, aku mau paham konteks. Kan kalau misalnya ngomong jangan no konteks dong, aku juga mau tahu. Please ajak gue bang, Enggak, algoritmanya sama, cuma kadang ada yang kayak di ujung-ujung, masuk kayak yang pedalaman tuh aku nggak dapet, maksudnya nggak dapet aksesnya gitu loh. Maksudnya yang kayak yang sedikit orang tahu itu tuh nggak lewat dia. Aku juga mau tahu, tapi sekecil dan sedih dan semungil dan kecil apapun aku juga mau tahu. Lebay ya pakai pakai kata pedalaman ya. Ajak dong ke internal jokes kalian itu. Aku juga mau tahu, please. Ajak please. TikTok kamu isi Ritsuki sama Abe dong. Enggak juga. Aku mau lihat TikTok aku itu banyak. Aku masih strict sama Flora. Hari ini adalah hari ke-21. Aku strict sama Flora. Hah? Aespa ngapain di Jakarta ya? Aespa lagi di Indonesia. Lagi di ASBSD. Mereka ngapain? Oh, meet and greet. Kok aku bahkan baru tahu ya. Kok si Meng ikut gak sih meet and greet fan meetingnya? Bahkan itu aku baru tahu. Itu baru lewat. Aku buka TikTok, itu hal pertama yang muncul. Aespa lagi di Indonesia.
Tapi pokoknya kalian kalau misalnya mau lihat konten apa aja yang ada di TikTok FYP aku, kalian lihat aja di repostan aku. Nggak semuanya Beritsuki kok, ada juga yang lain. Iya, aku nggak dikabarin sih si Espa. Iya ya, repostan lu aneh-aneh. Bisa saya ngejudge repostan aku. Itu top tier quality content, itu top tier konten itu. Kan harus lihat apa aja yang ku repost konten. AB adalah AB Ritsuki, kadang ada Kamari, tapi kadang tuh ada, dan kadang aku repost tuh hal yang kayak deserve engagement, walaupun aku mungkin gak se-influenced itu, tapi at least aku bisa menggunakan platform aku dengan audiens yang aku punya untuk kayak mempromosikan. Kadang beberapa post kayak nih misalnya recent repost aku tuh si Afika lagi nari, dia bagus banget, Afika dance-nya bagus banget, dan tapi kayak aku merasa dia kurang recognize, jadi aku repost gitu dengan segala kekuatan followers yang aku punya. Aku pengen ya, berharapnya semoga banyak yang lihat, karena please notice dance dia bagus banget gitu. Saya juga teks pasti kan bangga punya temen imut, sabar, penyayang, rajin menabung, kayak aku gak suka marah-marah lagi. Itu kayak aku banget, ya gak sih? Kadang kayak ada hal yang tidak bisa disampaikan tapi bisa dengan nge-repost TikTok doang. You should try it. Terima kasih ya, katanya repostan kamu tuh bikin mood banget. Makasih loh, thank you. Kayak seru banget guys, nonton TikTok seru banget, tapi nonton doang. Kadang sekarang aku lebih suka nonton TikTok doang lagi daripada bikinnya. Tapi sedangkan kalian menunggu kan, kalian pasti menanti-nantikan konten TikTok. Bener banget, wanita tidak bercerita tapi repost TikTok, retweet repost bukan retweet lagi sekarang ya. Dari tau kan pasti bakal nyingsering ya di sela-sela live ini. Aku bakal mute ya nanti, supaya kalian gak dengar suara aku buang ingus, oke? Karena itu gak idol banget. Tapi sedangkan aku gak bisa melewati live tanpa buang ingus. Tapi tenang aja, ini belum kayak numpuk banget. Kadang bisa numpuk banget sampai kayak itu. Repost ngode-ngodein si doi itu kamu ya. Iya, tapi kan kayak Ella itu memang udah kayak gitu. Dia tuh emang settingan defaultnya kayak gitu. Kalau aku kan enggak. Jadi ini sangat amat, ini rare moment. Ini exclusive moment. Tuh. Sumpah dilebay-lebayin tuh kayak makes you feel better gak sih? Enggak ya? Gue doang ya? Maaf ya. Oke, aku mau nyingsring. Aku kabarin tuh kalau misalnya aku mau nyingsring ya. Aku matiin dulu mic-nya ya, karena aku malu. Oke? Maaf banget ya, aku matiin dulu ya bentar ya.
Sudah minimal ya nggak apa-apa lah, aku udah ini udah di mute mic-nya, harus off frame ya. Udah deh, nanti next time off frame deh. Maaf ya atas kesalahan yang telah aku perbuat, maaf. Kedengaran bohong, jangan bohong. Kalau bohong nanti di neraka lidahnya dipotong berkali-kali, tapi numbuh lagi, dipotong lagi, numbuh lagi, dipotong lagi. Penonton siksa neraka nggak kayak gitu. Tapi kalian percaya gak kalau neraka bener kayak gitu? Oh percaya, tapi nggak tahu sih yang bener yang mana. Tapi soalnya udah per ini ada aku udah pernah 2 kali kayak tahu konsep neraka. Itu karena pertama siksa neraka, tapi dulu itu udah lama juga aku pernah dengar kalau misalnya di neraka itu kita disiksa, tapi kita tuh nggak mati-mati, tapi sakit. Jadi sakit itu berkali-kali dan kita itu nggak akan pernah berhenti. Tapi kan beda ya keyakinannya. Ya nggak tahu sih yang benar yang mana, tapi kan nggak ada yang mau masuk ke neraka ya. Janganlah. Makasih ya diskonya ya. Kalau misalnya main HP mulu itu kira-kira gimana ya? Kalau main HP mulu. Tapi kan suka main HP gak sih? Main HP tuh seru. Dulu pas belum masuk JKT, aku pas masih SMP, aku enggak sih, tapi enggak separah adik aku sih. Jadi aku suka banget main HP kan, kayak main HP terus sampai mana ya, sampai aku dimarahin mulu sama mami aku karena aku main HP mulu. Dikatanya kalau matanya rusak, HP-nya disita selama-lamanya. Nggak ada warnanya deh. Masa cuma Kak Jessie doang yang showroom? Ya mungkin yang lain ada kesibukan deh. Mungkin mereka lagi ada yang show, ada yang lagi di luar kota, ada yang lagi makan, ada yang lagi mandi, ada yang lagi bobo. Makanya jangan es terus, rusak matanya. Kenapa minum es bisa bikin mata rusak? Apa hubungan? Jessie lagi live ya? Enggak lagi, aku lagi syuting, MV sekarang. Lab time di Masara. Guys, kalian udah nonton dance practice-nya belum? Menurut kalian rapi gak? Lagi batuk pilek, menyeberangi lautan. Iya banget. Sebenarnya aku juga ada yang part dimana sebenarnya aku nggak tahu kalian notice atau enggak, tapi aku juga ada part yang middle blocking jauh banget, tapi nggak sejauh si O'Neil sama Ola sih. Jadi kalau kalian notice nanti, kalau misalnya kalian mau nonton lagi setelah ini nggak apa-apa. Jadi kalian kalau misalnya kalian nggak tahu gitu, maaf. Jadi pas abis bait 2 yang pas Utawari aku sama Ola tuh yang di sebelah kiri itu kan mau ref 2 itu aku refnya di tengah. Jadi itu dari kayak ujung banget itu tuh harus ke tengah, dan itu kayak harus melewati banyak banget orang, itu traffic macet, jadi kita harus kayak, tapi nggak sejauh si O'Neil sama Ola yang menyeberangi samudra itu. Tapi itu jokes
jokes kalau jauh pesen ojol tuh itu tuh udah kayak jokes member sehari-hari, sumpah. Kayak misalnya nih ya, aku misalnya dari blockingnya ya, nomor blockingnya 7 kanan mau pindah ke 5 kiri, aku kayak, kak bentar kak aku pesen ojol dulu, jauh banget blockingnya gitu. Itu kayak jokes kayak gitu tuh sebenarnya udah kayak sering banget sama member. Iyalah, orang kok pindah blocking naik ojek ya naik ojek, naik mobil repot nunggunya lama terus gede ya, naik ojek biar bisa nyelap nyelip, biar bisa sampai pada tujuan dengan selamat dan cepat. Itu jokes lain aku nggak bisa ngejokes lagi. Aku pasti kalau ngejokes aku jelek banget sumpah, kayak garing dan jelek dan minus 1000 aura. Jadi aku shut aja, aku shut my mouth. See you VC, see you. Tadi tuh aku mau lihat aku tanggal VC berapa, tiba ke distract. Video call tanggal berapa ya? Coba lihat Jessie Nesi. Biasanya Jessie Nesi pasti ada schedule video call. Mana Jessie Nesi nggak ngepost schedule video call aku. 12 Mei. Oke, makasih. 12/19 besok tanggal 10. Oke, masih 2 hari lagi dan seminggu lagi. Nanti kita ketemu ya di video call ya. Ada ya, ya udah berarti my fault, aku nggak lihat secara teliti. Maafin banget. Iya, nggak apa-apa. Emang ada suaranya dan ngadi-ngadi ya. Bentar. Bentar ya. Aku buka. Hah? Oke, aku mau nyingsring. Aku kabarin nanti aku mati. Enggak kok, udah di mute. Bohong. Pembohong. Guys, aku ngerasa hari ini rambut aku jelek banget. Respen botak. Kan pernah gak sih ngerasa kayak rambut kan jelek banget dan coping mekanismenya adalah pen botak. That's me all the time. Oke, misalnya sekarang poni aku tuh lagi jelek. Poninya tuh kayak gini. Tuh. Aku gak suka poni kayak gini. Curtain bangs yang benar tuh gak kayak gini tuh. Ini kayak jeleknya apa sih? Maunya tuh yang kayak ya udah lurus aja gini gitu loh. Tapi ini enggak. Ini karena tadi aku roll sih, tapi rollnya kayak salah karena terlalu mateng gitu. Jadi nggak seperti ekspektasi aku. Oh yeah, no one looking at your bangs. Okay. Tapi pernah mau botak gak sih? Udah pernah dia menyesal. Orang mah kepikiran mau botak doang, jangan botak beneran. Tapi kalau misalnya botak, itu kalian kalau misalnya kayak gini itu pakai sabun atau pakai sampo? Kan nggak ada. Pakai sabun ya berarti ya. Hari ini pipi aku nggak sepink biasanya.
karena blush onnya aku pakai dikit doang dan nggak pakai warna yang seperti biasa. Adik kamu doyan kurami kayak kamu? Enggak. Adik aku kan ada 2 ya. Adik aku yang pertama yang cewek, dia sukanya nggak tahu dia suka apa, dia kayak sukanya random banget. Kalau adik aku yang kedua yang cowok yang masih kecil itu, dia sukanya apa ya, nggak tahu lagi dia suka apa, lupa. Ya seperti bocil Roblox pada umumnya aja lah, bocil Gen Z, Gen Alpha gitu lah. Kok Gen Z? Ya Gen Alpha. Adik kamu yang cowok? Iya, emang karena nggak tahu ya kenapa ya, mungkin gennya kayak gitu ya. Bahkan sama teman-teman sepantaran dia juga kayak gede dan tinggi gitu loh. Bocil Roblox. Adek aku juga bocil Roblox. Emang kamu punya adek? Bocil brain rot Cambridge, iya. Dia itu suka gini-gini, tapi dia nggak punya jawline. Dia nggak punya jawline. Dia kayak seakan-akan dia paling keren se Roblox. Bro pikir bro keren, bro pikir bro edgy. Enggak, sorry, minimal punya jawline dulu. Minimal punya jawline dulu, bos. Emang bocil Roblox tuh seakan-akan they rule the world, and it's true. Lihat aja tuh adik-adik kalian yang main Roblox bikin itu. Dulu ya, zaman kakak ya, Dek ya. Wait, tua banget gak sih? Si tua tuh, padahal kayak baru beberapa tahun yang lalu juga. Nggak, aku kalau dulu mainannya adalah aku main game masak-masak, main Barbie, main Monster High. Ini apa sih? Brain rot. Kecanduan gadget, sumpah. Anak zaman sekarang, anak zaman sekarang sih, bukan anak zaman sekarang tuh. Nggak, maksudnya bocil-bocil yang 2014 ke atas tuh pada kecanduan gadgetnya parah banget, coy. Masa mereka kalau ketemu keluarga, mereka tuh bener kayak ada segerombolan lah ya. Nggak ada aku doang, pokoknya sepupu-sepupu dan saudara-saudara tuh juga banyak yang masih kecil. Dan bahkan di keluarga aku kayak kalau misalnya lagi ngumpul semuanya, aku tuh termasuk yang udah gede. Jadi kayak sepupu dan saudara-saudara tuh masih kecil, masih ya kelahiran 2012 ke atas semua gitu. Dan mereka kalau ketemu ya udah mainnya main game, nggak ngobrol. Terus kayak bisa loh, mereka kayak misalnya lagi jalan ke mall, nih adek aku ya si Cambridge lagi jalan ke mall, orang kalau pegang HP ya udah mungkin ngelihat apa, balas chat. Kalau mereka tuh bisa loh main game loh sambil jalan. Itu brain rot parah sih. Sumpah, aku kalau misalnya jadi ibu, aku kayaknya bakal membatasi screen time sih, karena aku grow up kayak gitu. Sebenarnya agak nggak fair ya, dulu mami aku nggak seluwes sekarang. Dulu aku dibatasin kan, mau tahu gak, aku dulu main HP pas masih SD, aku main gadget cuma boleh Sabtu Minggu. Senin sampai Jumat aku nggak boleh main HP, ngerti gak sih? Jadi kayak Sabtu Minggu tuh adalah masa kejayaan aku banget. Aku bisa main HP, bisa nonton YouTube, bisa bikin Musical.ly dulu. Jadi kayak sekarang tuh udah bebas banget. Sekarang udah seenaknya banget ini anak-anak si 2012 ke atas, 2014 ke atas. Sebenarnya no hate, cuma aku merasa tidak adil. Mereka boleh main HP setiap hari, bahkan kayak sampai mami aku pernah marahin si Cambridge karena dia pulang sekolah nggak ganti baju segala macam, dia langsung main HP, dia langsung teleponan. Bahkan anak zaman sekarang udah kepikiran buat call sama temen-temennya buat main Roblox. Aku dulu nggak kepikiran sama sekali. Dulu gue cuma pengen nonton YouTube, cuma pengen main IG, main Musical.ly.
mereka ada si Kenrich tuh bisa banget kayak dia call sama temen-temennya, terus mereka main terus tiap hari. It's not fair. Aku dulu main HP cuma dari cuma Sabtu dan Minggu. Jadi kalau dan dulu aku punya IG ya pas aku masih SD, aku punya Instagram masih jadul banget yang logonya masih warna coklat itu. Terus pokoknya bentukannya masih jadul banget. Aku bahkan update-nya tuh cuma Sabtu Minggu, dan kadang tuh aku ditanyain kayak, kalau update cuma Sabtu Minggu doang sih? Ya karena aku punya screen time yang terbatas. Main game, tapi main game itu game masak-masakan, game cewek, maksudnya game yang nggak pakai duit. Bahkan kan harus tahu si Kenrich itu kayak udah spend, kayaknya udah banyak banget pakai spend literal duit buat beli skin Roblox atau apapun itu. Dan ternyata waktu itu aku pernah, mami aku punya temen dan punya anak, maksudnya jadi anaknya temannya mami aku itu sama bocah dan sepantaran. Jadi emang itu lagi happening banget di kawasan Gen Alpha itu, karena mereka tuh suka udah spend money buat game, dan itu aneh banget jujur. Top up mulu. Tapi untungnya ada aku nggak main Mobile Legends segala macam gitu sih. Dia bakal jadi, bukannya ini stereotype gitu ya, tapi untung si Kenrich itu dia ngomongnya nggak toxic. Kalau misalnya toxic udah aku hajar dia. Untung dia cuma kayak ya skibidi toilet gitu-gitulah, Sigma gitu-gitu. Untung dia nggak toxic. Dulu aku mainnya POW, aku main main banyak lah yang game-game nggak pakai duit lah. Aku main POW, aku main Maibu yang kayak virtual pet gitulah pokoknya. Talking Tom, iya, Talking Angela. Dulu kan tau Talking Angela nggak, yang ada rumornya matanya tuh ternyata kamera yang bisa Subway Surf. Aku dulu chatan sama Talking Angela, gila. Aku chatan literally ngobrol sama Angela, si Talking Angela itu. Aku main Cooking Mama. Sekarang bocah-bocah sekarang mainnya Roblox, Brookhaven, apa pula itu Brookhaven. Aku main Piano Tiles, bener banget. Iya kan, jam 2 malam katanya ngomong sendiri itu dulu serem banget. Temple Run, iya banget. Aku main Temple Run. Angry Bird main lagi. Minecraft juga pernah. Aku pernah main Minecraft, tapi di HP. Dulu itu aku nggak beli, tapi dulu tuh ada kayak ada modnya gitu loh. Pokoknya itu Minecraft kan bayar kan. Itu aku waktu itu bisa download secara gratis. Tapi yang ini, kalau waktu misalnya lihat di ininya di Play Store-nya itu udah ke download, tapi aku nggak. Waktu itu ada hacknya deh kalau nggak salah. Iya, Minecraft yang nggak bayar. Bahkan sekarang ada aku punya Minecraft, dia yang bayar. Iya lagi, Plants vs Zombie. Main Robbery Bob. Siapa yang main Robbery Bob? Terus aku main yang shark makan orang. Toka-boka main banget lagi. Main banget. Sumpah Robbery Bob seru banget woy. Aku udah sampai tamat Robbery Bob, sampai aku uninstall lagi supaya mulai dari awal lagi, dan seakan-akan kayak itu adalah tantangan baru untuk aku.
Zombie tsunami, iya banget. Zombie tsunami, tapi itu udah zaman sekarang sih. Dulu aku belum ada zombie tsunami. Seru banget sumpah Robbery Bob. Itu kayak aku berasa, aku nggak tahu itu harus bangga atau gimana ya, tapi kayak aku jago main Robbery Bob. Mau sering lagi di RD. Nggak bisa. Belum dia belum dia unmute, merahnya tuh kayak gini, nggak suka. Dulu main game dulu aku main Barbie, eh main Lego Star Wars, Lego Batman gitu-gitu. Terus main Barbie dulu, pokoknya seru banget main Barbie yang dia naik kuda, atau yang Barbie yang itu yang island island apa sih, Island Princess apa sih, yang ada meraknya itu loh. Barbie apa itu yang I need to know this answer, ya Island Princess. I need to find my way, itu pas berapa ya, lupa lagi. Tapi nggak, aku nggak main GTA dulu. Aku nggak dibilang main GTA karena aku dulu kan kayak bertanya kenapa nggak boleh main GTA. Ya lah, ternyata cuma tembak-tembakan doang dan nyuri mobil dan segala macam itu kan, itu only in the game kan, nggak beneran dilakuin di dunia nyata. Di kantor JKT kan ada Switch kan, terus tapi dimainin di TV gitu. Terus itu aku pertama kali main Overcook seru banget. Itu Overcook adalah permainan pemecah pertemanan katanya. Enggak, aku gak main game kekerasan, aku main game yang baik-baik. Pet Society enggak lagi, apa ya game itu ya? Tapi kalian harus tahu, dulu aku punya obsession, kayak aku udah pernah ceritain. Dulu aku misalnya kan, dulu aku suka beli boneka Monster High. Boleh gak sekarang kalian tinggalin dulu live aku, terus kalian searching dulu kan, googling dulu Monster High itu apa, jadi biar kayak waktu aku ngomong kalian tuh punya bayangan itu apa. Tolong sekarang juga, aku bakal tungguin kalau misalnya kalian udah bilang udah tahu dan udah search, baru aku lanjutin. Please, I'm begging. Oke, udah ya. Jadi pokoknya itu mereka tuh, ya jadi itu ceritanya, aku bisa kayak ceritain panjang lebar tentang Monster High because I'm obsessed. Jadi here comes me yapping about Monster High. Jadi Monster High itu adalah dia satu sekolah, tapi sekolahnya itu adalah anak-anaknya monster-monster yang ada di dunia ini. Kayak ada anaknya Frankenstein, ada anaknya Dracula, ada anaknya The Mummy, ada anaknya uh, apa sih, Bigfoot. Pokoknya berbagai macam monster tuh pada punya anak, terus dimasukin sekolah ke situ.
sebenarnya nggak make sense kan, cuma ya udahlah, seru dan lucu dan bagus gitu. Terus gambarnya bagus dan mereka tuh fashionable semuanya, mereka kartun. Terus ada bonekanya, mereka kayak Barbie, mereka ada bonekanya juga kayak Bratz ya, kalau ada yang tahu Bratz ini juga asli lah, masa bohong. Nah jadi tuh aku dulu sempet kayak, aku punya fase dimana aku obses banget sama kartun itu, sampai pas aku SD, aku ulang tahun ke berapa waktu itu ya, temanya Monster High. Dan waktu itu aku punya cerita, ini aku lupa aku udah pernah cerita apa belum. Jadi waktu itu tuh pas aku masih sekolah di Tunas Bangsa, itu aku pernah ngerayain kayak dulu kalau di sekolahku yang SD dulu itu, kalau misalnya ngerayain ulang tahun tuh habis sekolah, tapi cuma kayak tiup lilin, nyanyi gitu-gitu doang, udah after pulang sekolah, tapi di sekolah di kelas doang gitu kan. Nah mami aku tuh dulu kayak dia kayak bikin kartu undangannya tuh temanya monster ya. Pokoknya dulu tuh mami aku tuh super duper totalitas banget kalau misalnya anaknya ulang tahun. Kayak misalnya aku ulang tahun ke yang ke-8 dan aku sukanya Monster High, jadi dia bikin party yang temanya tuh Monster High. Atau kayak dulu pas ada aku ulang tahun yang kedua atau ketiga, dia suka Superman, jadi dia dibikin party semuanya temanya Superman. Jadi kayak benar-benar totalitas banget, betul ekstasi sekolah, tapi nggak baca surat dan nggak speech gitu, biasa aja. Nah dulu pas aku masih SD, pas aku masih suka banget sama Monster High, aku dibikin acara ulang tahunnya di sekolah pas pulang sekolah. Terus di mami aku beli cupcake temanya Monster High, terus ada souvenirnya, ada gelas Monster High. Terus bahkan mami aku bikin kayak kartu undangan, kayak formalitas doang, kayak bikin kartu undangan, terus temanya Monster High. Dan waktu itu pas pagi, pas baru datang, aku sebarin undangan itu ke teman-teman kelas aku doang. Habis itu ada satu cowok di kelas aku, dia tuh kayak nyebelin dan emang nakal gitu loh. Dia literally ngerobek undangan yang aku kasih ke dia di depan aku, dan aku nangis. Dan aku ke toilet, tapi aku nggak nangis depan dia, aku ke toilet terus aku nangis. Itu kayak, aku kayak sedih banget. Apa yang aku pikirin adalah, gila, mak gue udah bikin itu capek-capek, udah print, udah desain segala macem, tapi dia robek. Aku masih bisa kayak sedih banget sumpah kalau inget itu kayak sedih banget sumpah. Aku kayak beneran nangis kejer di toilet waktu itu, kayak sedih banget waktu itu. Aku sedih banget, kayak gila, itu ibu gue yang bikin, terus lu bisa sobek gitu aja depan gue. Terus kan aku jadi kayak mau nangis lagi kan. Abis itu akhirnya sebelum aku masuk kelas, aku bersih-bersih, aku nggak mau nangis, aku kayak keluar, aku menjadi anak kuat, aku kayak nggak takut. Terus akhirnya aku balik lagi ke kelas dengan kondisi tidak ada apa-apa. Tapi aku kayak benci banget sama orang itu, sumpah. Aku masih inget namanya. Dan aku sempat waktu itu kayak aku sempat catch up sama temen aku yang satu SD sama aku juga. So kayak, lu inget gak sih ini? Gue masih benci banget sama dia karena dia ngerobek kartu undangan Monster High aku yang waktu itu aku benar-benar excited banget dan aku senang banget. Tapi dia robek depan muka aku dan aku sedih banget, sampai aku ke toilet dan aku nangis di toilet karena aku suka banget Monster High. Dan itu tuh mami aku udah capek-capek bikin dan print untuk banyak banget. Terus dia dengan seenaknya ngerobek itu, kesel gitu kan. Tapi ya udahlah. Terus akhirnya habis apa ya, udah gitu doang sih. Terus dulu kalau misalnya setiap aku mau beli boneka Monster High, aku selalu kumpulin pakai poin. Jadi poin itu dapat dari mana? Poin itu dapat dari nilai ulangan. Jadi kalau misalnya aku ulangannya bagus, kayak di atas 90 itu dapat 1 poin gitu. Nanti dikumpulin dapat 10 poin baru boleh beli atau berapa gitu. Jadi nggak langsung kayak mau terus langsung dibeliin gitu, enggak. Nah kalau sekarang tuh ada aku yang paling kecil itu, dia kalau misalnya mau mainan langsung dibeliin, nggak perlu kayak nilainya harus bagus segala macam. Cuma satu sekolah sama Angel pas SMP, iya. Tapi kalau tadi cerita tuh pas SD, jadi belum ketemu Angel.
anak bungsu, iya. Iya di sih, ada aku yang paling kecil tuh anak bungsu dan dia kebetulan cowok sendiri ya. Terus kayak perbedaan gap umurnya tuh juga jauh. Karena aku sama adik aku yang pertama kan cuma beda setahun. Kalau sama aku sama si Kendrick aku beda 9 tahun. Jadi nanti kalau misalnya aku udah kerja dan dia masih SMP pasti aku harus enggak ding. Pasti aku kayak harus jajanin dia. Bahkan kadang dia suka minta jajan sama aku tapi aku baik. Tapi kadang aku kayak nggak benci sih, tapi kadang aku kesel kayak dia suka bandel, dia suka nakal, dia suka songong, dia tuh suka kayak kenapa ya anak-anaknya tuh suka sekarang tuh seakan-akan kayak mereka paling benar dan mereka paling tahu. Iya lagi ada yang komen kan kamu cecenya, itu mami aku, alasan mami aku kayak gitu kan, kamu cecenya nggak boleh. Mereka tuh seakan-akan mereka paling tahu dunia ini, woy. Waktu itu pernah si Kendrick ngotot apa gitu, pokoknya faktanya A tapi dia tuh ngotot faktanya B, so kayak gue lahir lebih duluan dari lu ya, jamet. Tapi nggak gitu kata-katanya, tapi kayak kesannya kayak gitu, kayak apa sih orang yang lahir duluan sok tahu aku gitu. mereka tuh keras kepala. Enggak lah, aku nggak katain dia jamet lah. Tapi seakan-akan tuh penyampainya tuh kayak gitu, ngerti gak sih? Waktu itu ngomongin apa ya, aku lupa ya. Kayak sampai dia tuh ngotot banget sampai aku tuh kayak pusing, kayak aku sampai marah banget karena itu tuh nggak masuk akal dia ngototnya. Tapi sebenarnya semakin aku kayak sibuk, aku semakin jarang sih ketemu dia sih. Jadi kadang kalau ketemu juga aku udah capek dan dia juga udah diem dan biasa aja. Tapi kadang kalau masih nyebelin masih aku suka marahin sih, masih aku suka judesin. Yalah emang kalian nggak judes ke adik kalian kalau misalnya mereka lagi nyebelin. Gitu. Aku sebagai adik bungsu, anak bungsu seperti Kendrick Lamar kan. Nah kenapa kamu kayak gitu kak? Itu stressful. Minum dulu ya. Tapi aku nggak ada, oh ada ding. Tapi aku kan minum out frame karena aku minum itu adalah eksklusivitas. Maaf ya. Kayak aku minum dulu ya. Aku sampai buangin sendiri, aku mau buangin juga. Aku mute lagi ya, maaf banget. Kok susah banget sih dipencet tombol ini? Tenggorokan aku sakit banget. Aku nggak jorok kan? Aku jorok ya? Maaf ya. Manusiawi, betul. Gak apa-apa, Ella juga suka gitu. Ella dimanapun dia hidungnya ingusan. Udah sejam ya? Oke, udah sejam. Apakah mau lanjut atau mau udahan? Emang Ella punya hidung? Jangan jahat begitu ya. Kok udah thank you, orang belum juga? Kan udah gak sayang lagi sama aku, kan udah benci ya sama aku ya. Kan udah benci ya. Jawab aja kalau benci, gak apa-apa.
Tiduran. Sorry, ketiduran. Tumben gak ungu lagi. Itu ungu, lihat. Dari sini kelihatan alay banget ya lemari ini ya. Aduh, kenapa ya at the first place aku tempelin stiker itu semua alay banget kalau dipikir-pikir. Maaf banget. Mau botak banget. Tapi kayak udah nggak elegan gitu. Tadi tuh elegan lemari itu. Kan punya kan jejak digital. Kan pernah showroom dengan keadaan lemarinya belum ada stiker-stiker alay begini. Terlalu high key, Kuromi kurang low key. Iya banget. Kalau gini tuh kayak Kuromi. Kalau nggak ada gini Kuromi. Kalau ada Kuromi, kalau gini Kuromi. Ya lebay gitu loh cara penyampaiannya. Ngerti kan? Kayak caps lock, bener benul banget. Tapi kalau misalnya baru ada yang datang dan belum udah lama nggak nonton aku, jadi sekarang bukan cuma Kuromi yang aku suka Mofusan, aku suka Hachipupu. Nih contohnya Mofusan tuh kayak gini, si kucing-kucing yang cosplay kalau dia lagi cosplay jadi ice cream. Mulai pamer banget. Makanya ngomong dong, komen. Suka aku gak? Suka. Jangan sesi pamer lagi. Kalau sesi pamer itu udah selesai, artinya aku udah kehabisan topik. Jadi aku memamerkan barang-barang yang aku punya. Minasa topik. Oh bukan komen, topik woi, topik apa topik, tolong pancing. Kehidupan aku tuh seru, cuma aku tuh kadang bingung mau mulai dari mana, kan harus pancing dulu. Kayak Jessie pernah kecebur ke danau gak, atau Jessie pernah apa gak gitu. Coba please aku mohon kepadamu, tolong ingatlah diriku. Guys, by the way kan inget gak sih aku pernah cerita aku ikutan PO yang si Hachipupu yang vinyl itu, yang constellation tapi yang vinyl yang gantungan. Itu sebelum aku beli di mall, itu kan aku ikutan PO. Tapi itu udah kayak sebulan atau 2 bulan sebulan yang lalu. Tapi padahal dia katanya PO-nya cuma perkiraan 2 weeks. Tapi sampai sekarang belum datang. Terus akhirnya kemarin kan aku WA kan, terus dia nggak balas. Terus aku tadi pagi baru aku WA lagi. Ini nggak scam kan? Bodoh amat, aku judesin. Aku udah bosen baik sama orang. Aku muak banget pokoknya, misalnya dibaikin orang tapi dia tuh nggak baik gitu. Capek dan kesel. Tapi nggak tahu ini scam atau enggak. Cuma dia tuh, aku tuh baru DP, belum yang full. Bukan yang full, belum full bayar. Jadi sebenarnya emang dia tuh emang dari akun yang lumayan gede dan trusted sih. Kayaknya nggak mungkin scam. Cuma emang lama. Tapi kayak dari awal tuh harusnya nggak usah kasih estimated timingnya. Nggak usah, tuh kan marah kan aku. Nggak usah kasih tahu 2 weeks gitu kan, jadi kayak nungguin kan. Sekiranya aku WA lagi si cici-cicinya itu, kayak ini nggak scam kan, bodo amat. Aku mau nanti dia ngelihat nomor aku ini siapa, bodo amat. Aku gituin aja, ini nggak scam kan, aku gituin. Terus dia cuma terus tau gak dia nih, aku kan awalnya aku masih baik ya. Halo, ini kan estimasinya 2 minggu, tapi udah lebih dari 2 minggu nih, kira-kira kapan datangnya. Pokoknya aku kan kayak masih baik gitu lah. Habis itu akhirnya kayak aku chat lagi, Min kapan datangnya. Terus akhirnya hari ini tadi pagi aku bilang, ini gak scam kan?
terus dia baru bales OTW beb gitu doang. Udah dihajar. Lihat aja ntar nomornya aku doxing, lihat aku punya get contact, ntar aku sebar tuh datanya. Jangan ya, nggak boleh, maaf nggak boleh. Tapi cuma OTW beb. Nggak apa. Nggak boleh ya doxingnya. Tapi kayak nggak boleh gitu harusnya. Masa ada customer lu nggak balas, tapi giliran di lu scam ya baru dibalas. Mana attitude-nya orang? Aku jujur, aku setelah ada kejadian ini aku jadi nggak pengen beli lagi di dia. Jujur, ini terakhir kali aku beli di dia, dan udah nggak mau lah aku ikut PO gitu lagi lah, repot. Tapi nggak apa-apa, sabar. Nggak apa-apa, aku akan menunggu dengan aku duduk anteng, dengan cantik, menunggu haji pupu aku nyampe. Tapi aku masih sampai, kita kasih tenggat waktu lagi ya. Kalau misalnya lusa belum sampai juga, telepon. Dia pakai nomor pribadi sih, nggak pakai kayak nomor yang brand kantor gitu. Cici Tangerang kalau kamu. I can do worse, tapi aku lagi on cam ya, jadi jangan ya. Sabar, semua harus sabar ya, sabar. Kalau orang sabar nanti kuburannya luas katanya. Enggak ding, itu kalau sempit ya. Itu kalau pelit. Kalau pelit kuburannya sempit. Salah. Sorry. I take back. Sorry. Maaf. Stres. Aku pakai baju ini kalau ada yang bertanya-tanya. Kemarin beli diamond buat upgrade kitchen apa. Aku kemarin sejujurnya aku udah kayak top up berkali-kali untuk aku main Airplane Chefs buat diamond dan kadang buat energinya. Masih main game pramugari, tapi aku sempet ada di tahap aku udah stres karena energi yang terbatas. Kok nggak komen lagi, nge-like ya? Komen dong, udah nggak sayang dan cinta lagi ya sama aku ya kalau nggak komen. Oke, tadi ternyata nge-like. Maaf ya. Aku jelek ya. Nanti kita bahas dendam, pokoknya nanti aku live akan dalam kondisi aku tercantik. Oke. Ini bukan sia-sia aku, ini adalah aku yang lagi pilek. Kata Flora, kamu suruh dia main semua lagi. Iya lagi. Karena itu di game itu kalau misalnya invite teman terus dia main 3 level, kita bisa dapet diamond dan lumayan banget. Aku suka beli diamond. Dia sama Ola sahabatan aja sih malah. Iya, nggak apa-apa. Tapi nggak akan bisa sahabatan, nggak bisa lebih sesahabatan itu sama aku sama Ola pokoknya.
Hippers yang muka kamu sebel aman gak? Aman banget dong. Itu jujur itu kreatif banget loh. Jadi kemarin aku dapet hippers tapi bentuknya aku guys, itu di custom dan itu lucu banget. Tapi kebetulan aku lagi nggak pakai casing yang matching sama itu. Tapi mungkin next time akan aku pakai ya. Aku habis lihat Ola cantik banget. Iyalah. That's my best friend. She's real bad. Maaf, aku tiba-tiba merasa klasik sendiri. Persahabatan sekarang diukur dari strict. Emang iya? Kalau gitu kita nggak sahabatan dong, kan kita kan nggak strict. Kok gitu sih? Yang gitu dong. No. Udah dapat patch makeup belum? Gak ada yang sesuai dengan kemauan hatiku. Kita kan sahabatan, kok gitu sih? Keren banget, Strik udah sampai 100-an tuh keren banget sumpah. Aku aja sama si Flora, aku ngerasa kayak kita udah kayak 1000 tahun udah Strik tapi masih 13. Gimana caranya strike yang cepat tapi kayak baru dikit harinya, kan gak bisa. Itu kan dihitung dari hari, bukan seberapa banyak, iya kan? Itu tergantung berapa banyak hari strike-nya kan. Maksudnya kayak konsisten, gak ada hari yang skip, bukan tergantung frekuensi sebanyak apa ngirim kan. Pokoknya setiap hari harus kirim ya. Terima kasih ya untuk diskonya ya. Oke. Begitu ya, bentar lagi deh aku udahan deh. Besok apa kegiatannya, sahabat? Kasih tahu please. Ntar aku kasih kegiatan aku apa besok. Kamu apa kegiatannya? Gereja. Oke, besok aku akan gereja juga. Please don't stop this now. Why? Do you still miss me? I know you miss me. I can see it in your eyes. Wait, kita tahu tuh. Ngapain aja hari minggunya? Gereja bareng. Yuk. Tapi rumahku di benua Asia Selatan. Ya bentar lagi udah mau Natal. Oh my god, Christmas is around the corner. Bahkan sampai di mall tuh udah mulai jualan ornamen Natal. It's really fun. Udah pernah disetirin Kristi? Belum. Tapi kemarin aku nyetirin Kristi untuk pertama kali. Kristi udah bisa jauh ya? Mau dong kapan-kapan disetirin Kristi. Kemarin itu kan aku after show kan aku makan dulu sama Ola kan. Terus aku anterin dia ke suatu tempat lah. Habis itu dia tiba-tiba ngomong kayak, ih nggak berasa ya Jess, dulu kita masih diantar-antarin, kita masih bocil, sekarang udah bisa pada bawa mobil sendiri gitu-gitu. Kayak sahabat. Emang dia udah kayak efek sendiri Kristi? Nggak mungkin, orang dia bilang dia masih temenin. Kayak lah kita udah sahabatan itu ya lah. Sumpah itu adalah, kalian kalau mau tahu apa yang aku sama Ola ngomongin, aku selalu nanya ini ke dia, lah kita udah sesahabatan itu ya. Kayak gitu. Kayak aku inget banget dulu Ola kayak gimana, tuh sekarang kita tuh masih bareng coy.
flies so fast. Iya. Oh nyetir sendiri dia di. Oh maaf. Soalnya ini baru. Soalnya kemarin si Chrissy bilang belum berani sendiri tuh. Oh mungkin dia udah kemajuan kali ya. Ih bangga. Chrissy udah bisa bawa mobil. Oh my god. Keren. Aku mau tapi kadang deg-degan ya kalau Chrissy yang bawa ya. Entah kenapa aku deg-degan ya. Tapi enggak lah, dulu juga semua orang deg-degan kalau aku yang bawa, tapi aku bisa. Udah dong, udah punya SIM dong aku. Udah lama. Cita-citaku adalah membawa mobil truk. Itu adalah cita-citaku. Iya, takut Christy bengong, sumpah Christy. Guys, tolong bilangin dia jangan pernah bengong pas lagi nyetir, please. Truk kuning bodinya muka iya. Itu cita-citaku. Cita-citaku mau memiliki truk yang mukanya aku, terus aku bawa. Terus kayak, ini gue, kenalin, ini gue. Pernah disetirin Frame belum? Aku tuh udah pernahnya disetirin Cepio, Ola, siapa lagi ya? Mute. Tapi Mute waktu itu kayak bentar doang. Enggak. Ya bentar doang Mute, bentar doang. Tapi udah banyak yang aku setirin. Manajer, Cepio, Ola, Christy, Flora. Nyetir sendiri belum. Udah nyetir sendiri. Aku sekarang kalau misalnya nggak ada kegiatan bareng Cepio, itu aku bawa mobil sendiri. Karena terus kenapa aku sekarang lebih prefer nyetir sendiri daripada diantarin sama orang tua aku gitu, sama adik aku. Karena aku ngerasa kayak aku takut ngerepotin mereka, karena mereka juga punya kegiatan ya, bukan cuma antar jemput aku doang. Jadi waktu itu juga pernah kayak terus mami aku tuh belum percaya aku, kayak bahkan mami aku sebenarnya nggak bolehin aku naik mobil online sendiri dari rumah ke teater atau arah sebaliknya, apalagi kalau malam gitu kan. Jadi dia lebih prefer aku dianterin dan dijemput. Dan bahkan mami aku tuh sempet kayak sebenarnya belum ngebolehin aku banget kayak yang bawa mobil sendiri gitu loh. Tapi kadang aku kayak ya kalau gitu gimana, kapan belajar sendirinya gitu kan. Tapi ya itu waktu udah kemarin. Tapi sekarang udah sering kayak teater aku bawa mobil, terus aku pulang sendiri juga gitu. Tapi beneran seriusan lebih seru kalau ada teman sih, karena ada teman bisa ngobrol sih. Iya, tadinya mami aku belum percayain aku bawa mobil sendiri, tapi dia udah percaya sekarang. Karena aku selalu pulang walaupun malam, walaupun jam 12, jam 1, tapi aku selalu pulang dalam keadaan selamat dan tidak ada baret satupun. Jadi dia udah percaya. Nggak sambil showroom juga sih, kayak nggak boleh juga sih. Kalau macet aku dengerin lagu, bengong, PM. Kalau macet tadi udah dibilang udah punya supirin sama Freya, belum nanya lagi. Belum mau kapan nih disetirin Freya. Dia nggak pernah bawa mobil pas ada aku. nggak bengong, maksudnya bengongnya tuh bukan bengong yang kayak tapi cuma kayak diem tapi nungguin mobil di depan jalan. Share playlist lagunya nggak ada playlist. Aku tuh selalu kayak misalnya aku buka mobil, so aku masuk, aku kayak pikirin apa yang pengen aku dengerin. Oke, aku play lagu itu, terus nanti dia akan nyambung. Dan maksudnya nanti kayak sepengen apa yang aku dengerin gitu loh. Kecuali kalau misalnya aku kayak dengerin, kemarin aku pengen dengerin SNSD banget. Jadi kemarin aku teater, aku sepanjang perjalanan aku dengerin lagu SNSD. Aku kangen banget.
pernah ditilang. Enggak lah, jangan sampai ya guys. Nggak pernah, jangan sampai ditilang. Akan nurut sama lalu lintas PSG kayak gitu. Tapi lebih kayak yang ke aku suka aja deh kayaknya. Bukan 10 lagu SNSD. Genie, Oh, Dancing Queen, Catch Me If You Can, My Oh My, Mr. Taxi, Hood, dengerin. Terus Run Devil Run, dan yang terakhir Flower Power. Maaf banget, aku basic, maaf banget. Sorry. Tapi SNSD adalah grup K-pop yang pertama kali aku suka. Maaf ya kalau basic. Padahal aku kalau misalnya ada orang yang suka sama penyanyi yang aku suka, aku bakal kayak sebutkan, dan aku bakal kayak basic gitu. Kenapa sih kayak gitu, jahat banget sih. Kan gak boleh gitu, wah. Dan kan digituin sama orang kan marah loh. Suka siapa dia, SNSD aku suka Tiffany. Tapi pertama kali aku suka sama Jessica. Tapi aku setelah itu aku suka Tiffany. Duluan capek. Oke, kalau gitu aku juga. Karena Fandi Woy kangen udah capek, jadi aku juga mau udahan. Gara-gara nama enggak. Oh, dia performnya bagus, nyanyinya bagus, cantik, Englishnya bagus. Oke, aku udahan ya. Aku akan baca podium dalam 3 detik lagi. 1, 2, 3. Oke, aku akan baca podium. Oke. Nomor 13 ada Nikoris, thank you. Nomor 12 ada, oh sedih banget pada bilang akhirnya. Ternyata sama ini kan kok nonton showroom aku kayak terpaksa gitu ya. Baru tahu. Oke. Nomor 12 ada Kak Iqbal, terima kasih ya. Nomor 11 ada Kak Alsegia. Nomor 10 ada Bayu. Nomor 9 ada Fandi. Ada Ibam. Nomor 8 ada Zevanya. Nomor 7 ada Dava. Nomor 6, nomor 5 ada Panda Bucin. Nomor 4 ada Depiko. Nomor 3 ada Sigit Y. Nomor 2 ada Kagel. Dan nomor 1 ada Ko Erik. Terima kasih ya, aku baru tahu banget kalau misalnya selama ini kan nonton showroom aku adalah terpaksa. Karena harus tahu hati aku yang ada di sini sekarang pindah ke perut karena sakit hati banget. Sesakit itu. Oh ya, belum pose. Oke, pose. Posenya mau apa? Nggak bisa berpose aja loh. Pose Joker gini ya. Trims. Why so serious? Sorry, I'm cool and mysterious. Terima kasih ya. Joker gimana posenya gini? Gini. Gitu ya. Enggak, itu serem ya. Oke, terima kasih ya. Bye bye. See you next time. Nanti aku akan live lagi next time kapan-kapan. Bye bye. See you on top. Selamat bobo. Jangan lupakan aku dalam tidur kamu ya, sahabat. Dah.